Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Bu Fitri, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat nih Bu Susi. Bu Susi apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu Fitri. Bu Fitri, mohon maaf nih Bu Fitri. Apakah Bu Fitri ada waktu hari ini? Kebetulan sekali nih Bu Susi, saya ada waktu dan tidak lagi mengajar. Apa Ibu, nih? Saya nih mau menyampaikan cerita tentang apa yang saya rasakan hari ini, Bu ya. Oh, Bisa, begitu. Bisa Bu Susi. Apa nih yang mau Ibu ceritakan hari ini? Begini Bu Fitri, saya kan mengajar anak di kelas 10-3. Setiap kali saya memberikan materi pembelajaran kepada anak yang 10-3 ini, saya perhatikan kayaknya anak-anak ini kurang antusias mengikuti pembelajaran yang saya berikan, Bu Fitri. Anak-anak ini terlihat kurang semangat untuk mengikuti pembelajaran saya. Kadang-kadang kalau anak-anak ini saya berikan tugas, selalu mengeluh Bu Fitri. Kalau diberikan PR, anak ini bilang PR lagi. Nah, begitulah anak-anak nih Bu Fitri, sambil mengeluh. Bahkan pada saat saya memberikan tugas, kemudian saya berharap selesai tepat pada waktunya dan dikumpulkan, bahkan anak-anak ini menjawab, saya belum siap Bu mengerjakan Bu. Begitulah Bu Fitri, itulah yang ingin saya ceritakan pada Bu Fitri. Oh, begitu. Jadi, Ibu ini membicarakan soal kasus anak Ibu yang tidak semangat dalam belajar ya Bu Susi ya, benar? Iya, Bu. Benar Tidak sekali. semangat belajar dalam kelas, setelah itu kalau suruh mengumpulkan tugas, tidak antusias dan tidak tepat waktu. Akhirnya dikasih waktu pun juga tidak terkumpulkan. Begitu ya Bu Susi ya? Nah, benar sekali Bu. Nah, apa sih kira-kira yang Ibu Susi harapkan dari percakapan kita hari ini? Harapan saya sih Bu, dari percakapan hari ini, saya berharap mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu Fitri. Tadi misalnya anak nih kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan, kemudian mengeluh dia kan. Nah, bagaimana caranya agar mereka itu dengan hati yang riang, dengan hati yang gembira mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Dan satu tidak kalah pentingnya pada saat saya memberi tugas yang biasanya tidak terselesaikan dan tak bisa dikumpulkan tepat waktunya, saya ingin sekali dapat solusi bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa menyelesaikan tugasnya dan dikumpulkan tepat pada waktunya, Bu Fitri. Seperti itulah kira-kira Bu Fitri. Oh, begitu. Baik. Mudah-mudahan ada solusi nanti di akhir percakapan kita ya Bu Susi. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan siswa Ibu Susi itu kurang antusias, kemudian selalu mengeluh dan tidak menyelesaikan tugas tepat waktu? Begini Bu Fitri, kalau saya ingat-ingat ya, mungkin siswa saya ini kurang antusias mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Kemudian mereka sering mengeluh dan menyelesaikan tugasnya tidak tepat waktu. Mungkin saya pada saat pembelajarannya pertama, mungkin saya selama ini lebih monoton memberikan materi, lebih banyak ceramahnya. Bahkan mungkin saya kurang atau tidak memberikan kesempatan lebih banyak kepada siswa saya ini untuk aktif menyampaikan pendapatnya. Kemudian mungkin ada hal lain, mungkin saya kurang memperhatikan kebutuhan belajar mereka, dan mungkin ada lagi saya dalam menyampaikan materi ini saya hanya berdasarkan satu sumber saja, yaitu hanya menggunakan buku paket saja Bu Fitri, dan tidak kalah pentingnya mungkin media yang saya gunakan selama ini belum atau kurang bervariatif kepada anak-anak itu Bu Fitri. Oh, begitu Bu Susi. Baiklah. Nah,
apa sih rencana Ibu Susi yang akan Ibu Susi lakukan agar siswa Ibu Susi tadi ini lebih antusias dan semangat lagi dalam belajar? Yang jelas rencana saya ke depannya nih Bu Fitri, pertama saya akan berusaha merancang pembelajaran yang akan saya berikan sesuai dengan kebutuhan siswa saya ya Bu Fitri. Misalnya saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar mereka terlebih dahulu. Kemudian saya juga akan berusaha untuk mencari apa atau menemukan kesiapan belajar mereka, apa yang menjadi kesukaan mereka. Kemudian saya juga akan berusaha merancang media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi untuk siswa-siswa saya ini Bu Fitri. Oke, baik. Wah, menarik sekali ya Bu Susi, rencana yang bagus. Nah, bagaimana cara Ibu Susi memetakan kebutuhan belajar kelas 10-3 ini yang Bu Susi ajarkan? Nah, untuk memetakan kebutuhan belajar siswa saya ini di kelas 10-3 nih Bu Fitri, mungkin saya akan melaksanakan tes awal terlebih dahulu. Itu yang pertama ya Bu Fitri. Kemudian seperti bentuknya asesmen diagnostik Bu Fitri, seperti memberikan semacam kuis terlebih dahulu atau menyebarkan berupa angket itu Bu Fitri. Kemudian saya juga akan memperhatikan apa-apa yang di sana yang menjadi katakanlah kebutuhan siswa saya Bu Fitri. Begitu Bu Fitri. Oh, begitu. Nah, ide yang bagus tuh Bu Susi. Lalu Ibu Susi tadi menyatakan akan membuat media pembelajaran yang bervariatif ya Bu Susi ya. Nah, media yang bervariatif itu media yang seperti apakah kira-kira yang Bu Susi harapkan? Kalau untuk media yang jelas nantinya kan saya akan berusaha mengikuti perkembangan zaman saat ini, yaitu lebih ke teknologi IT ya Bu Fitri. Nah, saya akan berusaha menampilkan materi misalnya lewat YouTube, misalkan gitu kan, ataupun dalam bentuk Canva, ataupun dalam bentuk PPT, atau saya nanti akan menampilkan materi dalam bentuk aplikasi lain seperti GeoGebra mungkin Ibu Fitri. Mungkin yang lebih dekat dengan anak-anak ini nanti saya akan buat alat peraga. Begitu Bu Fitri. Itu yang saya maksud dengan media pembelajaran yang bervariatif Bu Fitri. Wah, menarik sekali nih Bu Susi. Saya rasa rencana Ibu yang Ibu sampaikan sudah bagus. Seperti melakukan tes diagnostik di awal tadi ya Bu Susi, sebelum melakukan pembelajaran. Setelah itu manfaatkan teknologi yang sekarang seperti aplikasi YouTube, Canva, dan Ibu Susi tadi bilang mengatakan dengan menggunakan PTT. Nah, saya lihat rencana yang Ibu Susi buat sudah menarik. Siapa yang akan Ibu libatkan kira-kira? Untuk melaksanakan rencana saya ini ke depannya biar lebih lancar ya Bu Fitri, sepertinya mungkin saya akan melibatkan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan juga melibatkan orang tua dari siswa ini Bu Fitri. Dan tidak kalah penting juga saya akan melibatkan anak kelas 10-3 Bu Fitri. Oke, baik. Jadi Ibu mau melibatkan yang pertama kepala sekolah, setelah itu rekan sejawat, dan juga orang tua dari siswa. Lalu yang Ibu libatkan itu, Ibu mengharapkan dukungan seperti apa kira-kira ini Bu Susi? Kalau untuk dukungan ya Bu Fitri, yang dari kepala sekolah nih, yang jelas saya berharap ada dukungan moral dari kepala sekolah berupa dorongan maupun semangat ataupun motivasi ataupun dukungan. Mungkin nanti di saat saya melakukan proses pembelajaran ini nanti saya membutuhkan fasilitas untuk meningkatkan motivasi belajar murid ya Bu Fitri, itu dukungan dari kepala sekolah. Nah, kalau dukungan dari rekan sejawat, saya lebih ke sharing untuk bertukar pikiran atau berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu Fitri. Kemudian kalau dari orang tua ya sangat
penting sekali saya membutuhkan dukungan dari orang tua ya Bu Fitri untuk mendampingi anak-anak mereka agar anak-anak mereka ini lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Itu Bu Fitri. Wah, sudah bagus sekali nih Bu Susi. Saya sangat mendukung apa yang Ibu lakukan dan apa yang Ibu sampaikan tadi. Nah, Ibu Susi, kira-kira tanggung jawab atau komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu Susi tadi berjalan dengan baik dan lancar? Kalau berbicara tentang tanggung jawab ataupun komitmen nih Bu Fitri, saya berharap rencana ini akan berjalan dengan lancar, katakanlah seperti itu ya. Saya yakin saya harus terus belajar dan sebagai seorang guru ini saya yang jelas kita dibentuk untuk belajar sepanjang hayat ya Bu Fitri. Mungkin dengan belajar saya nanti semakin memahami dan semakin mengetahui ya, semakin mendalami apa yang menjadi kebutuhan peserta didik saya ini Bu Fitri, sehingga nantinya seperti yang saya katakan tadi, siswa saya yang kurang antusias belajar ini tadi, bagaimana bisa saya atasi dengan kemampuan maupun kompetensi yang saya miliki. Begitu Bu Fitri. Oke, wah mantap sekali nih Bu Susi. Semoga apa yang Ibu rencanakan dan Ibu katakan tadi berjalan sesuai harapan Bu Susi. Nah, Bu Susi, kembali saya sampaikan ya, saya mendukung apa yang menjadi rencana Bu Susi tadi. Semoga tercapai dan Bu Susi bisa tenang dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bu Fitri, dengan percakapan ini saya mendapatkan ide yang sangat luar biasa sekali Bu Fitri. Kemarin itu saya berpikir banyak sekali bagaimana sih caranya, dari percakapan inilah ternyata saya dapat ide yang luar biasa untuk mengatasi supaya siswa saya menjadi semangat dalam pembelajaran yang saya berikan. Oke, baik Bu Susi, tetap semangat ya Bu Susi. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.